Shalom teman-teman, anak muda semuanya. Gimana kabarnya? Kalian selalu berdoa semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai, Kak Ian mau mengucapkan Dirgahayu untuk negara kita tercinta Indonesia yang ke-76. Biar di umur yang bertambah, umur yang baru ini, negara kita bisa semakin luar biasa. Dan tentunya Tuhan Yesus selalu memberkati negara kita. Amin. Nah, hari ini juga spesial. Kak Ian sengaja nih pakai baju dan masker yang berhubungan dengan merah putih ya, karena sebagai rasa mencintai Indonesia. Kak Ian juga menghimbau untuk teman-teman anak muda semua untuk kita juga harus mencintai dan bangga sama negara kita ya, Indonesia ya. Oke, kita langsung mulai aja. Tapi sebelum mulai, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kalau satu hari lagi Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup dan sehat ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin sharing sebentar. Biar Tuhan memberkati sharing hari ini, biar semuanya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap. Amin. Oke, hari ini Kak Ian dikasih kesempatan lagi nih untuk bisa sharing kepada teman-teman anak muda semua. Ya, dan tema bulan ini yang Kak Ian diinfo adalah tentang tenang. Wow, luar biasa banget ya, tenang. Mungkin kalimat tenang itu kita udah biasa denger nih sehari-hari. Bahkan dari kecil pun, dari sekolah minggu kita juga udah sering denger nih. Apa itu tenang? Tapi kalau Kak Ian boleh jujur, nggak mudah loh untuk kita bisa mendapatkan tenang itu. Hari ini spesial ya, kita masih dalam minggu ulang tahun negara kita nih ya, masih dalam minggu yang sama ya, di mana negara kita berulang tahun, yaitu dengan kemerdekaan Indonesia. Kak Ian akan menggabungkan atau hari ini sharing Kak Ian yaitu tentang tema tenang itu akan Kak Ian gabungkan dengan kemerdekaan. Seperti apa? Oke, kita mulai ya. Tentunya Kak Ian nggak akan berlama-lama karena ini cuma sharing sebentar aja. Karena Kak Ian juga tahu nih, teman-teman semua udah pada ikut kan kemarin hari Sabtu kan ibadah Zoom-nya ya. Jangan lupa harus selalu ikut ya. Dan nanti apabila sudah ada ibadah di gereja lagi, semuanya Kak Ian undang untuk bisa hadir di gereja ya. Tentunya dengan protokol yang sangat ketat. Jadi pasti aman. Oke. Nah, pertanyaan simple yang pertama dari Kak Ian untuk teman-teman semua. Apa arti merdeka untuk teman-teman? Menurut teman-teman, arti merdeka itu apa sih? Arti kemerdekaan itu apa sih? Ya, mungkin teman-teman anak muda di sini bisa jawab dalam hati ya. Atau mungkin abis ini teman-teman bisa berpikir nih, merdeka itu apa ya? Nah, kalau untuk negara kita, merdeka itu adalah akhirnya Indonesia 76 tahun yang lalu akhirnya bisa bebas dari penjajahan ya, nggak ada yang jajah lagi segala macam dan pokoknya udah bebas. Nah, kalian mau sambungin itu ke kita. Pertanyaan kalian berikutnya, apakah teman-teman dan kalian sudah merdeka? Ya, sudah merdeka seperti apa? Contoh paling simpelnya, karena hari ini temanya tentang tenang, apakah kita sudah bisa tenang dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah bisa merasakan setiap hari itu tenang gitu, kayaknya enak, hidup itu bahagia? Atau jangan-jangan setiap hari ada yang ngerasa, aduh Kak, aku kayaknya hidupku udah belasan tahun kayaknya nggak pernah tenang nih, kayaknya takut terus, kayaknya banyak beban, banyak pikiran terus. Nah, di hari ini, di hari Minggu yang luar biasa ini, Kakak mau menyampaikan satu buah ayat dulu ya. Kita buka di Markus 2 ayat ke-27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Dari ayat ini Kak Ian mau bilang seperti ini di awal. Kita harus bersyukur karena apa? Tuhan memberikan kita hari Sabat. Mungkin teman-teman anak muda semua udah pada tahu apa itu hari Sabat, ya.
Mungkin kalau di sekolah minggu diajarin hari Sabat itu ya hari Minggu, ya. Dimana setelah 6 hari Tuhan Yesus melakukan penciptaan, lalu di hari ke-7 Tuhan Yesus beristirahat dan menamakannya itu hari Sabat. Dan juga mungkin waktu sekolah minggu ada yang ngajarin, kalau hari Sabat itu hari Minggu, kita harus ibadah sebagai tanda kita mengucap syukur. Itu benar juga, teman-teman semua. Nah, hubungannya apa hari Sabat dengan ketenangan tersebut? Hari ini kalian mau menyampaikan yang kalian juga baru belajar nih. Ini sebenarnya luar biasa juga nih ya. Karena kalian dikasih kesempatan untuk sharing kepada teman-teman, kalian juga jadi belajar. Kalau Tuhan Yesus itu dari awal penciptaan udah tahu nih kalau nanti manusia itu pasti akan sibuk. Pasti akan bekerjanya banyak. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, segala macam ya. Karena sibuk kerja. Ya mungkin kalau teman-teman sini pada sekolah, mungkin sekolah, belajar, setiap hari belajar. Sekolah online ya sekarang ya. Atau juga mungkin ada yang ngeles online juga ya. Ada nggak tuh? Kalian juga belum tahu tuh. Tapi mungkin ada kali ya ngeles online ya. Supaya bisa tetap belajar terus ya. Nah, di sini Tuhan dari zaman dulu udah tahu. Karena kita akan sibuk, Tuhan kasih kita hadiah loh yang luar biasa. Yaitu apa? Tuhan kasih kita hari Sabat. Di mana di hari itu Tuhan mau kita menjadi tenang. Ya, mungkin banyak yang bilang, Kak, kalau aku beristirahat, kalau aku nggak belajar, aku di hari itu aku santai-santai, nanti ujianku gimana? Tugasku gimana? Apalagi sekarang lagi sekolah online ya. Tugasnya makin banyak karena sekolah online, jadi tugas-tugas paper jadi makin banyak. Karena kita nggak bisa ketemu guru, jadi guru kasih tugasnya banyak banget sekarang. Malah lebih banyak dari sebelum sekolah di rumah. Nah, benar, emang kita harus tetap belajar ya. Tapi di sini kalian mau men-sharingkan bahwa kita itu harus meluangkan waktu. Untuk apa? Selain untuk kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita kesehatan nih, ya apalagi di kondisi seperti ini ya, di kondisi pandemi seperti ini. Kalau kita bisa sampai dengan hari ini, kita harus bersyukur teman-teman. Mungkin teman-teman semua udah pada tahu dan udah banyak baca berita juga. Kalau banyak banget teman-teman kita yang seumuran kita, kalian nama adik-adik seumuran nggak sih? Ya, mungkin ya teman-teman yang seumuran adik-adik semua di sini, ya, yang masih pada sekolah, itu banyak juga loh yang yang karena pandemi ini jadi sakit dan ada juga yang meninggal, ya. Tapi kalau kita sampai hari ini kita masih sehat, ya, kita masih bisa sampai dengan hari ini, kita bisa bersuka cita, bahkan kita bisa nonton, ya, nonton ibadah hari ini, kita harus bersyukur, teman-teman. Jadi, mungkin kalau dulu sekolah minggu kita cuma diajarin, ya hari Sabat itu ya hari Minggu. Hari Minggu itu kewajiban kita harus ke gereja sebagai tanda bersyukur. Karena Tuhan udah ciptain kita, udah ciptain semua, jadi hari Minggu kita wajib ke gereja. Nah, karena teman-teman di sini kalian anggap sudah pada besar nih, ya teman-teman semua udah pada dewasa, pikirannya sudah berbeda, justru di hari Sabat itu semestinya kita jadi bisa bersyukur, teman-teman. Karena satu minggu dari Senin sampai sampai Sabtu, ya, Senin sampai Sabtu, setelah kita beraktivitas, kita masih bisa hidup loh. Di hari Minggu tersebut, ya, di hari Sabat itu, kita masih bisa sehat. Itu justru kesempatan kita untuk bersyukur. Dan yang berikutnya, kalian tahu mungkin di sini banyak yang sibuk, saking sibuknya, ya mungkin kalian juga nggak berharap seperti itu terjadi. Saking sibuknya, jangan-jangan jadi ada yang lupa berdoa, lupa baca Alkitab, atau nggak lupa jadi mengucap syukur sama Tuhan. Ya kalian sih berharap teman-teman adik-adik semua tetap melakukan doa, baca Alkitab, dan mengucap syukur ya setiap hari ya. Tapi mungkin ada yang sibuk banget. Jadi di saat waktunya berdoa, di saat waktunya baca Alkitab, di saat waktunya untuk mengucap syukur, jadi nggak sempat karena saking sibuknya belajar. Ya, pagi kita mau berdoa, aku masih sekolah nih, masih sibuk, nggak bisa. Mundur lagi. Akhirnya udah malam, udah capek jadi ketiduran. Ya, semestinya jangan kayak gitu sih ya. Ya, cuma
kita mengucap syukur juga karena di hari Sabat itu, atau yang hari ini kita kenal sebagai hari Minggu, itu jadi kesempatan kita, ya. Kita jadi bisa mengucap syukur, kita bisa ingat-ingat nih, oh iya ya, Tuhan udah lindungi aku loh, Tuhan udah lindungi keluargaku loh selama 1 minggu ini. Kita jadi bersyukur, dan karena Tuhan tahu kita capek, ya Tuhan tahu kita nih manusia nih pasti ada lelahnya karena beraktivitas, karena belajar. Nah, Tuhan kasih hari libur supaya di hari itu kita bisa beristirahat, kita bisa menenangkan pikiran kita, supaya kita bisa jadi lebih happy, teman-teman. Jadi ngerasa nih setiap hari itu bukan beban, tapi kita happy karena apa? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, bahkan Tuhan sudah menyiapkan hari Sabat itu. Mungkin ada yang bertanya sama kalian, Kak, hari Sabat itu emang cuma hari Minggu ya? Kalau hari-hari lain itu apa? Hari-hari lain itu bukan hari Sabat ya? Nah, ini beda konteksnya ya. Hari Sabat itu mungkin setiap orang punya hari Sabat yang berbeda-beda, ya. Tapi memang sebagian mayoritas karena aktivitasnya itu di hari Senin sampai hari Sabtu, jadi hari Sabatnya hari Minggu. Tapi mungkin ada juga sebagian orang yang hari Sabatnya itu adalah hari lain. Bisa hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya, bebas. Ya, tapi intinya adalah di hari Sabat itu kita harus bersyukur tentunya, ya, dan kita harus mengistirahatkan diri kita. Dengan apa? Dengan supaya kita bisa tenang. Dan kalau adik-adik, mungkin adik-adik udah pada tahu, dengan kita tenang, kita bisa berdoa. Tapi tentunya ini yang sangat penting nih ya. Tentunya kita harus mengucap syukur itu setiap hari ya, bukan cuma di hari Sabat aja. Ya, setiap hari, setiap pagi kita bisa masih bisa bangun dengan nafas yang sehat, tanpa perlu bantuan oksigen, ya. Kita masih bisa beraktivitas, tentu kita setiap hari kita harus mengucap syukur tentunya. Ya. Dan sebenarnya kalau tenang itu sendiri, ya, kita itu sebenarnya seharusnya kita harus tenang setiap hari, teman-teman. Mungkin walaupun dalam kondisinya yang nggak enak rasanya, mungkin kita lagi ada masalah 1, masalah 2, ya, yang mungkin kalian juga nggak tahu, ya, masalah teman-teman adik-adik di sini apa. Tapi kalian cuma mau memberikan saran kepada teman-teman, dan kalian pun juga tentu masih belajar, ya, supaya tenang itu bukan cuma di hari Sabat aja tentunya, ya. Tapi karena temanya adalah di sini hari Sabat, ya, jadi kalian menceritakan tentang hari Sabat itu, kita supaya bisa tenang dengan memiliki hari Sabat, kita bisa beristirahat di hari itu dengan kesibukan kita. Tapi tentunya tenang itu sendiri kita harus bisa miliki setiap hari, setiap saat. Walaupun mungkin yang tadi kalian bilang, mungkin kita punya masalah, kita lagi ada masalah, lagi stres, tapi tentu kita harus bisa tetap tenang. Ya, mungkin masalah itu nggak pergi, mungkin masalah itu tetap ada. Tapi respon kita yang menentukan. Kita harus menjalaninya dengan tetap tenang. Karena apa? Kalau kita tidak tenang, kita lagi emosi, kalian berani jamin deh. Ya, 99,9%. Masih ada 0,1-nya ya. Tapi 99% kalian bisa jamin kalau kita lagi emosi, kita nggak tenang, ya, banyak nanti apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, keputusan-keputusan kita, itu sebagian besar bisa salah apa yang kita ambil. Karena apa? Kita lagi nggak tenang. Pikiran kita lagi tidak baik. Ya, jangankan pikiran jadi tidak baik. Coba kalian mau tanya, mungkin nggak usah dijawab ya, karena nggak bisa juga nih ya jawab lagi nonton video. Apakah teman-teman di sini bisa berdoa kalau kita lagi nggak tenang? Kalian rasa sulit ya, karena kalian pun seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, saat kita udah tahu nih, wah, kita lagi nggak tenang nih, kita lagi ada masalah nih, masalah kiri, masalah kanan, atas, bawah ya, mungkin masalahnya banyak. Kita harus paksa diri kita harus mencoba diri kita itu bisa tenang dulu, ya, mungkin ambil waktu dulu tenang, ya, istirahat dulu tenang, ya, tenangkan pikiran. Mungkin baik juga kalau kita lagi ada masalah, lagi stres, kita dengerin lagu-lagu rohani, lagu-lagu gereja, itu baik banget loh, teman-teman semua. Karena apa? Dengan kita dengerin lagu yang tentang Tuhan Yesus, lagu rohani itu,
secara otomatis pikiran kita tuh bisa jadi lebih tenang. Ya, kita bisa memiliki kita tuh jadi lebih sabar, jadi bisa ujung-ujungnya adalah apa? Di saat kita sudah tenang, kita bisa memilih keputusan yang terbaik. Ya, memang hari ini tema kalian adalah tenang itu yang berhubungan dengan hari Sabat. Ya, dimana kita harus memiliki hari Sabat. Dengan memiliki hari Sabat, kita jadi bisa punya waktu lebih banyak untuk mengucap syukur, untuk beribadah tentunya juga. Ya, tetapi yang lebih penting juga, kita harus bisa tenang kapanpun, dimanapun, dan di kondisi apapun. Ya, jadi jangan karena kalian hari ini bawain tentang hari Sabat, jadi adik-adik baru ngelakuin tenangnya itu cuma di hari Minggu lagi. No, ya. Bukan seperti itu ya. Tapi emang kita wajib punya hari Sabat. Hari di mana kita beristirahat, kita mengucap syukur pada Tuhan atas semua berkat yang sudah Tuhan kasih. Dan di waktu yang dimana kita istirahat itu, kita bisa jadi lebih fokus ke Tuhan. Ya, tapi tenang itu sendiri kita harus bisa punya setiap hari. Kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Kalian juga tentunya masih belajar. Dan karena hal itu hal baik, kalian sampaikan kepada teman-teman semua. Supaya kita di sini semua sama-sama belajar. Oke. Ya, kalian juga nggak lupa ya, tentunya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman semua untuk ikut terus ibadah anak muda. Ya, mungkin kalau ibadahnya masih ibadah Zoom ya, ikut teman-teman ya, karena di situ kita bisa sharing bersama, kita jadi bisa dengerin firman, kita bisa memiliki, jadi percaya nggak percaya itu bisa salah satu cara bisa bikin kita jadi tenang. Dan kalau misalnya nanti kita sudah diizinkan ya oleh pemerintah dan juga gereja sudah buka untuk kita bisa ibadah kembali di hari Sabtu ya seperti biasa, kita juga datang. Kalian ajak semuanya nih, mungkin atau nggak teman-teman yang sudah datang, ajak teman-teman yang lain ya untuk datang di ibadah anak muda tersebut di hari Sabtu ya, biasanya ya Sabtu sore ya. Karena di situ kita bisa jadi punya komunitas yang baik seperti yang dulu kalian pernah sharingkan, kalau kita harus bisa memilih ya, teman boleh banyak ya, kita harus memiliki teman sebanyak mungkin ya, karena itu hal yang baik untuk kedepannya. Tapi sahabat kita harus bisa milih, yaitu apa? Orang-orang yang bisa membangun kita di saat kita lagi lemah. Mungkin itu juga tuh, kalau kita bisa punya sahabat yang cinta Tuhan atau yang baik, di saat kita lagi nggak tenang, kita bisa sharing ke mereka, kita bisa cerita ke mereka, mereka akan membantu kita supaya kita bisa menjadi tenang. Tapi kalau sahabat kita salah pilih nih ya, kita pilih sahabat yang nggak cinta Tuhan, atau yang mungkin hidupnya suka agak kacau, ya, nanti yang ada di saat kita lagi nggak tenang, karena ketemu mereka, kita jadi makin kacau. Nah, oleh karena itu, kalian sekali lagi nih, terakhir, ya, kalian tahu nih, kalian ulang-ulang terus nih, ya, kata-kata ini. Ayo, teman-teman semua, ikut ibadah anak muda. Kita bangun komunitasnya, supaya kita bisa sharing bareng. Ya, kita bisa bergaul dengan teman-teman yang cinta Tuhan. Karena apa? Kalian benih jamin, ya, kita akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa juga tentunya. Ya, dengan kita beribadah dan kita bisa memiliki teman-teman yang cinta Tuhan. Oke, kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh sharing. Ya Tuhan, tentang apa itu arti tenang dan bagaimana supaya kita bisa tenang, dan kami juga mengucap syukur kalau Tuhan memberikan kami hari Sabat, di mana kami boleh beristirahat, kami bisa menenangkan diri kami, dan di mana di hari tersebut kami juga bisa jadi punya banyak waktu lebih banyak untuk kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, biar hidup kami Tuhan yang pimpin, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang jagai kami, bahkan keluarga kami. Tuhan yang pimpin juga, Tuhan yang lindungi juga, dan Tuhan yang sertai juga. Tuhan, biar Tuhan yang juga yang memberkati bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, Tuhan menambahkan 1 tahun lagi untuk bangsa kami tercinta Indonesia yang saat ini berumur 76 tahun. Tuhan, kami serahkan negara kami, bangsa kami
ke dalam tangan Tuhan karena kami percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi bangsa kami Indonesia. Biar bangsa kami selalu ada dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna, tentunya berkat Tuhan juga sempurna untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Semua yang mau tenang dan yang mau melakukan hari Sabat kita katakan, amin. Oke teman-teman, terima kasih udah meluangkan waktunya untuk ibadah dan mendengarkan sharing dari Kak Ian. Kita ketemu lagi ya di lain kesempatan ya. Dan tentunya Kak Ian tunggu teman-teman semua di Ibadah Anak Muda. Bye-bye.